Gara-gara ini bocil, malam-malam kami sekeluarga harus datang ke Keramba. Jadi barusan saja setelah selesai sholat tarawih, Lute itu datang ke rumahku. Dia melaporkan kalau tadi sore dia melihat ada banyak ikan berukuran monster yang bermain-main di sekitar Keramba. Lute berasumsi bisa jadi kalau ikan-ikan tersebut adalah ikan-ikan monsterku yang kabur dari Keramba. Mendengar kabar tersebut, pastinya kami sekeluarga kaget. Saya berpikir jangan sampai ada jaring di Keramba itu yang robek sehingga ikan-ikan monsternya bisa keluar semua. Karena itu malam ini saya, adik dan bapakku akan pergi ke Keramba untuk memastikan hal tersebut. Soalnya kalau memang betul kerambanya sobek, kami sudah pasti boncos alias rugi besar. Di sini Lute ikut juga bersama kami. Sementara adikku akan ke Keramba dengan menyelam karena dia mau langsung memeriksa apakah jaring-jaring di Keramba itu memang sobek atau bolong. Dan untuk berjaga-jaga dia juga membawa panah, yang mana jika memang ikannya keluar maka langsung dipanah saja ikannya untuk kami makan di rumah. Dan akhirnya kami tiba di Keramba. Kami segera naik ke atas untuk melihat apakah ikan-ikannya ini masih utuh atau sudah berkurang. Saya langsung mulai memeriksa, melihat keadaan apakah ada ikan-ikan yang keluar atau tidak. Sementara adikku juga di luar begitu, dia mengecek jaring-jaring Keramba dari luar. Dari atas Keramba, setelah memeriksa semuanya, saya merasa ikan-ikannya aman-aman saja, masih utuh. Tapi lain dengan adikku, saat sementara mengecek jaring di luar, dia malah melihat beberapa ikan boronang. Wah, langsung saja dong ikannya dia panah. Lumayan ini untuk lauk sahur nanti. Tapi sayang sekali, tiba-tiba saja tali penyambung karet panahnya malah putus. Akhirnya saya ambil dulu panah itu untuk menyambungkan kembali tali pengikatnya yang putus. Untungnya di atas Keramba ini ada banyak tali nilon yang bisa saya gunakan. Dan alhamdulillah setelah selesai menyambungkannya, adikku langsung bisa mulai lagi mencari ikan boronang yang tadi dia lihat. Mudah-mudahan masih ada ya ikannya. Tidak butuh waktu lama, dia mulai menembakkan anak panahnya. Sepertinya dapat ini ikannya. Dapat kah? Oh, dapat. Ikan apa itu? Wih, dapat guys. Coba angkat. Malalea. Yang didapat ini adalah ikan malalea kuning. Masih satu jenis dengan boronang. Ukurannya juga sudah pas bila untuk digoreng. Langsung saja kami menurunkan ember untuk mengambil ikannya. Coba lihat, ikannya ini cantik dan segar sekali. Kemudian adikku melanjutkan mengecek jaring kerambanya lagi. Tapi lagi-lagi malah melihat ikan yang sedang tidur di sekitar keramba untuk dipanah. Dan alhamdulillah dapat lagi ini ikannya. Kami langsung menuang terlebih dahulu ikan yang didapat tadi untuk kemudian mengambil ikan yang barusan saja dipanah ini. Setelah dinaikkan ke atas, ternyata ini adalah ikan labu-lau alias Dory, temannya La Nemo. Wah, lumayan juga ini. Baru sebentar saja sudah bisa dapat 2 ekor ikan enak. Padahal tadi itu niatnya cuma mau memeriksa jaring keramba. Sekarang malah jadi berburu ikan yang tidur di sekitar keramba. Mantap. Tidak lama setelah itu, adikku mulai memanah lagi. Dan kali ini yang dipanah adalah ikan malalea kuning. Sejauh ini sudah 3 ekor yang kami dapatkan. Merasa jaring kerambanya aman-aman saja, tidak ada yang robek, adikku mulai berenang menjauh sedikit dari keramba ini. Kami malah memutuskan mencari ikan untuk lauk saja. Dan benar saja dia mendapatkan 1 ekor lagi ikan malalea kuning. Dengan cepat Lute langsung menurunkan ember untuk menjemput ikannya. Tidak sampai di situ, di sisi lain keramba adikku memanah 3 ekor ikan malalea kuning. Wah, triple strike ini, mantap. Langsung Lute ambil lagi ikannya. Belum sampai 1 menit, ini sudah dapat lagi ikannya. Wih, baru tahu saya ternyata kalau malam di sini itu banyak juga ikannya ya. Kali ini ukurannya itu lumayan besar. Memang sudah pas ukurannya kalau untuk digoreng. Tiba-tiba bapakku katanya melihat ikan hinga atau ikan kakap. Katanya ukurannya itu cukup besar. Adikku kemudian langsung memeriksanya dan benar saja, itu memang ikan hinga. Tetapi ikannya itu bersembunyi di balik tiang-tiang keramba ini, sehingga untuk panah ikannya tidak memungkinkan untuk dilakukan. Akhirnya kami putuskan untuk ditunggu sebentar sampai ikannya itu keluar agar bisa dipanah. Selanjutnya adikku mulai berenang mencari lagi ikan lainnya yang bisa untuk dipanah. Dengan cepat 1 ekor ikan malalea kuning lagi dia dapatkan. Tapi ternyata saat memanah ikan ini, anak panahnya itu malah terlepas dari ikatannya dan menembus perut ikan ini. Akhirnya anak panahnya malah masuk ke dalam keramba monster. Aduh. Jauh. Dia lepas masuk di dalam. Oh iya. Alhasil kami harus menurunkan tangga dan turun ke dalam petak ikan monster ini untuk mengambil anak panahnya tadi. Ya, sekalian juga adikku bisa memeriksa ulang dari dalam sini, melihat lebih dekat apakah ada jaring-jaring yang sobek atau tidak. Weh, tapi kalau kalian berani tidak guys, turun masuk ke dalam petak ikan monster ini. Sambil menunggu adikku mengambil anak panah dan memeriksa jaring kerambanya, ini saya kasih lihat dulu hasil sementara ikan yang kami dapat malam ini. Wah, lumayan banyak toh. Padahal belum lama ini adikku dia panah ikannya di sini. 3 ekor itu. Hasil dapat malam ini ya guys. Setelah selesai memeriksa jaringnya, alhamdulillah semuanya aman. Tidak ada jaring yang robek.
Adikku langsung naik kembali ke atas karamba untuk memasang anak panahnya agar bisa kembali memanah ikan-ikan lagi. Saat itu saya malah melihat ada ikan lionfish di tiang karamba ini. Saya kemudian mencoba untuk menangkapnya dengan kasandu, tapi sayangnya ikannya malah berenang lebih dalam. Bukan rezeki ya. Padahal rencana itu kalau dapat saya mau pelihara ikannya di karamba. Ketika saya menoleh ke belakang, ternyata adikku sudah mulai memanah ikan lagi. Dan tidak main-main, kali ini langsung 3 ekor ikan malalia kuning yang dia dapatkan. Wow, saya jadi bingung. Apakah di sini memang banyak ikan kalau malam hari, atau kebetulan ada rombongan ikan malalia kuning yang lagi tidur di sekitar sini? Tapi apapun itu, alhamdulillah, yang penting malam ini kami sudah banyak mendapatkan ikan. Hahaha. Dari atas keramba saya melihat sepertinya ada ikan malalia kuning di karang itu. Adikku langsung mengeceknya dan boom, betul saja ikannya langsung dipanah. 1 ekor lagi ikan malalia kuning berhasil dinaikkan. Adikku mulai menjauh sedikit ke sisi karang yang lain. Katanya dia melihat cukup banyak ikan di sana. Oke lah, gas terus. Kita panen banyak ikan malam ini. Di situ air lautnya itu tidak dalam, cuma sampai sebatas pinggang adikku saja, dan langsung saja dia memasang karet ke anak panahnya dan boom, dapat lagi ikannya. Kali ini dapatnya itu ikan yang berbeda. Ini namanya ikan pota guys. Tapi ternyata bukan 1 ekor saja, masih ada lagi ikan malalia kuning yang belum dilepaskan dari anak panah ini. Adikku kemudian mulai memanah lagi. Dan lagi-lagi ikan malalia kuning berhasil dia dapatkan. Lute pun langsung menaikkan ikannya ke atas keramba dan mengumpulkan bersama ikan-ikan lainnya. Terus kami merasa ikan yang kami dapat malam ini sudah cukup dan sudah saatnya untuk pulang. Tapi sebelum itu, Lute mau menuangkan dulu 1 ember yang berisi kepala ikan bakar dan isi perut ikan ke dalam petak keramba ikan monster. Siapa tahu kan mereka ini kelaparan, lumayan bisa dapat makan malam. Dan kebetulan juga embernya ini akan kami gunakan sebagai tempat untuk simpan ikan-ikan yang kami dapatkan malam ini. Setelah selesai memberikan makan ikan, Lute kemudian mulai memungut ikan-ikan yang didapat malam ini. Coba lihat, banyak kan ikannya? Totalnya ini ada 23 ekor. Weh, mantap. Lute langsung sumringah ini. Aman lagi lah untuk sahur. Katanya ikannya mau langsung dia bakar setelah pulang ini. Setelah selesai dan hendak untuk pulang, ternyata adikku masih memanah juga. Dan lumayan dia berhasil mendapatkan 3 ekor lagi. Ikannya langsung dia taruh ke dalam perahu. Kami pun akhirnya pulang dan meninggalkan keramba dengan menggunakan perahu. Di sini Lute sekali lagi sangat senang. Dia sampai memamerkan ikannya. Lah, padahal kan bukan dia yang dapat ya. Kami pun sampai ke darat. Lute kemudian mengikat perahunya agar tidak dibawa oleh ombak. Setelah itu, Lute langsung membakar ikan bagiannya. Kebetulan di sini ada Hanaf yang juga sedang bakar ikan tambo, dan bara apinya juga itu masih banyak. Wih, sepertinya enak sekali nih ikan bakarnya. Di sini dengan sombongnya Lute itu menceritakan pengalaman mencari ikan tadi kepada Hanaf. Akhirnya Hanaf pun merasa agak kecewa karena tidak ikut kami tadi ke karamba. Melihat ikan bakar Lute, saya juga malah jadi tergiur. Akhirnya saya ambil 2 ekor ikan malalia kuningnya untuk saya bakar dan saya santap malam ini. Nanti mie sahur lagi baru digoreng ya. Yang jelas malam ini saya mau makan dulu ikan bakarnya. Sudah tergiur ini gara-gara Lute. Dan ini dia ikannya guys. Kebetulan juga di rumah tadi kalau tidak salah itu masih ada sisa Cambiano Capaya yang dibeli sore tadi di pasar Mawasangka. Jadi oke guys, sampai di sini dulu cerita kali ini. Saya mau makan dulu. Hahaha.